Aliran hak zat adalah sebagian kecil aliran yang diduga sesat yang ada di daerah Provinsi Banten. Pada Maret 2021, di Pandeglang, Provinsi Banten, muncul aliran yang bernama Hakekok Balakustak. Dunia anu sanyata-nyatana, dengekeun salkamnya, hampurai kadurnya, sanyata-nyatana ngagelarkeun alam dunia ai saksina. Tak hanya ritual mandi tanpa busana, aliran ini dianggap sesat dan meresahkan warga sekitar. Pasalnya, ajaran kelompok ini lebih mewajibkan pengikutnya supaya percaya kepada ama sepuh dibanding kepada sang pencipta dan utusannya. Tak hanya itu, aliran Hakekok pun menjanjikan kepada pengikutnya akan menjadi kaya raya jika bergabung dalam kelompoknya. Hakekok Balakustak sendiri merupakan aliran sesat yang sudah ada sejak 2009 lalu, diajarkan di padepokan milik Kasrudin di Desa Sekon, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Pimpinan kelompok ini diketahui bernama Aryani, pria asal Kampung Polos, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Cimanggung, Pandeglang ini belajar ajaran tersebut langsung dari almarhum orang tuanya bernama Supri. Arya dan kelompoknya percaya berendam atau bugil bersama di rawa bisa membersihkan diri dari segala dosa dan menjadikan mereka lebih baik. Warga sering mendengar Arya kerap melakukan ritual menyimpang itu di Kecamatan Cimanggu hingga Cigelis, Pandeglang. Namun, warga tak bisa membuktikannya karena Arya jarang berada di rumah setiap hari. Polisi mengamankan 16 warga desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten. Mereka yang diamankan ini karena melakukan sebuah ritual yang diduga merupakan bagian dari aliran sesat. Tak hanya itu, di tahun 2018, Provinsi Banten pun pernah juga digegerkan dengan berita ajaran yang bernama ubur-ubur. Ajaran ubur-ubur ini dipimpin oleh Aisyah. Aisyah mengaku sebagai jelmaan Ratu Pantai Selatan. Aku Ratu Bunda Sejati Gen 7. Lambang 5, sesuai dengan pesan yang kemarin aku berikan kepada TNI, yaitu Al-Quran cetakan kelima. Sedangkan Al-Quran itu adalah karun, karun, harta karun ya. Baiklah pemerintah, semoga video ini langsung sampai, tolong Facebook, Ketua Facebook tolong sampaikan kepada pemerintah ini amanah, tolong jangan ada pengkhianatan lagi di muka bumi ini di akhir zaman ini. Lokasi aliran ubur-ubur ini berada di wilayah Sayabulu, Kota Serang, Banten. Kebanyakan dari para pengikut kelompok aliran sesat ini yang mayoritas warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Aisyah pun kerap mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan yang mengakui Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak cukup sampai di situ. Dalam rekam jejaknya, Aisyah mengaku kalau Allah memiliki makam menyerupai petilasan. Dan yang membuat heboh adalah Aisyah pun percaya kalau Nabi Muhammad berjenis kelamin perempuan. Ironisnya lagi, Aisyah juga yakin telah menerima amanah dari Ratu Kidul untuk mencairkan uang dari bank di luar negeri dan Indonesia. Amanah itu didapatkan dari hasil menggali Al-Quran dan wangsit. Berdiri sejak 2016, aliran sesat ini telah beranggotakan 12 orang yang tercatat dan aktif berada di dalam kerajaan itu yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Cilegon. Di dalam kerajaan ubur-ubur ini juga ditemukan struktur organisasi kerajaan di mana Aisyah sebagai Raja Ratu dan Nur Halim sebagai kepala suku yang bertugas melakukan ritual jamaah. Tak hanya mengaku sebagai jelmaan Ratu Pantai Selatan, Aisyah pun kerap menggelar ritual zikir sambil bernyanyi sepanjang malam. Ritual itu dilakukan secara rutin oleh kerajaan ubur-ubur setiap malam Jumat. Hal ini dilakukan guna membuka kunci harta karun Indonesia yang terpendam. Karena dianggap sesat, kala itu Aisyah ditahan selama 5 bulan hukuman penjara. Kini, kehidupan Aisyah tak diketahui lagi setelah bebas menjalani hukuman selama 5 bulan penjara. Sebab, rumah yang dijadikan sebagai kerajaan di lingkungan Sayabulu, Kota Serang, kini sudah kosong tanpa ada penghuninya. Banyaknya aliran sesat yang ada di wilayah ini
bagi Ketua MUI Pandeglang dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama. Kalau dari beberapa aliran sesat yang tadi Pak Hamdi sempat sampaikan, sebetulnya kenapa ya Pak ya aliran sesat ini terjadi lagi di wilayah ini? Apa sih sebetulnya benang merahnya? Di antaranya karena kedangkalan dalam hal keilmuan agama. Maaf, karena wilayah Pandeglang juga apa aja begitu luas, tetapi mereka merasa terisolir diri. Daerah terpencil begitu ya?